Ya, Assalamualaikum. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga menyenangkan. Senang sekali saya Arya Putra dapat menjumpai Anda kembali di salah satu program acara yang akan mengupas wawasan seputar teknologi. Tentunya di Warteg, wawasan seputar teknologi. Dari Bestnet Komputer, inilah Warteg. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya. Pemirsa, komunikasi saat ini memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Namun, untuk berkomunikasi tidaklah murah. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas masalah komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi yang hemat, bahkan bisa gratis. Untuk itu telah hadir bersama saya salah satu narasumber dari Bestnet Komputer, yaitu Mas Budiono. Ya Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah, kabar baik. Iya. Untuk episode kali ini kita akan membahas masalah komunikasi, namun yang komunikasinya yang tentunya ya hemat, tidak perlu membeli pulsa atau apa, karena kan sekarang komunikasi memang sangat diperlukan gitu loh Mas. Nah, ada tidak cara berkomunikasi yang hemat bahkan bisa gratis? Iya, komunikasi memang sangat penting bagi kita manusia tentunya ya, kebutuhan dasar. Tapi tentu biasanya mahal. Kita akan bahas kali ini supaya murah, bahkan gratis. Kita bahas yang gratis, nggak cuma murah gitu kan. Nah, sebenarnya banyak cara untuk bisa berkomunikasi supaya bisa gratis. Gratis dalam tanda kutip tapi tentunya ya. Kita memerlukan alat, kita memerlukan sedikit cara gitu kan ya. Bukan komunikasi yang mungkin bisa dibayangin gratis terus kita bayangkan gitu kan kayak zaman-zaman dulu gitu. Tentu itu tidak kita bahas, yang tentu yang sakti-saktian kita tidak bahas. Kita bahas tentang bagaimana komunikasi supaya gratis, bebas dari pulsa. Ada beberapa cara tentunya. Jadi yang pertama bisa kita agak kembali ke zaman lampau gitu ya, agak lama gitu ya. Kita bisa menggunakan radio komunikasi. Radio komunikasi itu ada banyak sebenarnya. Ada kalau dulu kita kenal SSB, kemudian kenal yang lain-lainnya, ada handy-talkie, ada walkie-talkie. Nah, tentu itu salah satu cara. Nanti akan kita bahas. Ada juga yang saat ini berkembang adalah menggunakan telepon gratis via internet atau IP internet. IP internet itu bisa menggunakan telepon seperti telepon biasa dan sebagainya, tapi tentunya itu kuranglah simple. Tetap membutuhkan biaya. Nah, yang tanpa biaya biasanya kalau kita pakai wifi free, wifi gratis, kemudian kita bisa memanfaatkan fitur dari BBM misalnya. BBM sudah bisa telepon gratis, komunikasi gratis, kemudian di WhatsApp Android juga sekarang sudah bisa digunakan secara free, secara gratis, itu komunikasi kita bisa gratis. Nah, tapi kali ini kita akan membahas satu hal yang berbeda mungkin dari yang modern yang saat ini sangat berkembang. Kita akan kembali ke satu alat yang mana ini memang benar-benar free, tanpa pulsa, tanpa internet. Kita bahas tentang handy-talkie. Nah, untuk itu pemirsa, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang masalah handy-talkie ini, ada baiknya kita saksikan dulu yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya. Nah, Mas, tadi kan kita telah membincangkan masalah HT. Sebelum kita berbincang lebih jauh, terlebih dahulu sebenarnya HT itu apa sih? HT itu singkatan bukan bosnya dari yang lain ya. Jadi HT itu yang seperti kita pegang ini. HT itu singkatan dari handy-talkie. Handy artinya tangan, ya. Jadi talkie ya berbicara lah ya. Bukan berbicara dengan tangan, tapi berbicara dengan sangat mudah di dalam genggaman tangan. Alat yang sangat bisa digenggam dengan tangan, tapi kita bisa berkomunikasi. Ya, bentuknya seperti ini, tidak harus seperti ini, tapi umumnya seperti ini. Ya, ini yang bisa dikomunikasikan. Ini bisa berkomunikasi melalui frekuensi radio, yang mana penggunanya juga saat ini dari umum banyak, kemudian dari pengguna-pengguna dari polisian, kemudian komunitas, dan dari perangkat negara yang lainnya. Nah, untuk HT sendiri tentu kan dia ada berbagai jenis, sesuai kebutuhan
dari jenis-jenis itu sendiri, itu jenis HT itu apa aja? Iya, HT sendiri sebenarnya kalau kita bagi berdasarkan frekuensi itu ada dua. Jadi UHF, ultra high frequency, dan VHF. Ya, secara garis besar dibagi secara dua. Tentu itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing di antara kedua jenis HT tersebut. Nah, kalau untuk perangkatnya sendiri nih, ini kan ada berbagai macam yang mulai dari kecil atau besar. Mungkin ada yang misalnya bingung kayak walkie-talkie misalnya itu kan menyerupai seperti HT juga itu. Nah itu perbedaannya apa nih? Yang ada di Iya, secara umum kalau HT walkie-talkie itu jangkauannya lebih luas. Kalau yang walkie-talkie dari kalimatnya walkie, jalan-jalan untuk perjalanan biasanya, jadi jarak tidak terlalu jauh, sedangkan HT itu bisa sampai dengan kiloan, gitu kan ya, bisa 10-20 kilo atau bahkan lebih, tergantung dari bagaimana kita menggunakan HT tersebut. untuk HT ini tentunya kan secara spesifikasi secara murah kan, ada tanpa pusat tentunya ya. Namun pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya. Kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihan ya, kelebihan kita bahas kelebihan dulu. Kelebihan kalau dari handphone kalau menurut saya gini, jadi HT ini tadi yang pertama tanpa pulsa, bebas dong kita mau komunikasi kapanpun, dimanapun, selama masih ada temennya ngobrol, ya nggak masalah, jangan sendirian aja, takutnya malah nyampainya ke frekuensi yang lain. Nah, gratis. Kemudian yang kedua dari sisi perangkatnya murah dibandingkan dengan smartphone misalnya, ya. Kemudian dari yang lainnya adalah dari sisi operasionalnya sangat mudah. Kalau kita menggunakan handphone, kita harus tekan dulu nomornya berapa, iya kalau iya kalau itu kan, ada butuh waktu operasionalnya, kita harus pencet-pencet angka. Sedangkan kalau kita tinggal tekan saja, kemudian bisa langsung berkomunikasi. Nah, kelebihan yang lainnya, ini bisa berkomunikasi dengan basis yang massal. Jadi kalau kita punya event misalnya, punya suatu acara di mana kita harus berkomunikasi dengan banyak orang, kita akan lebih mudah menggunakan HT misalnya. Walaupun kalau kita menggunakan handphone sebenarnya juga bisa, tapi agak ribet lah ya. Panggil satu, panggil dua, sampai berapa, belum kalau ada yang kelupaan. Nah, akan lebih mudah kalau kita menggunakan HT dengan frekuensi yang sama tentunya dalam satu event. Kemudian kita bisa koordinasi sangat mudah karena semuanya bisa langsung dengar. Kita bisa mendirect, di keamanan di sebelah sana bagaimana, kita reportnya lebih cepat. Kemudian juga tanpa harus direpotkan dengan isi pulsa. Kemudian juga kita lupa nomornya misalnya kalau kita menggunakan HP. Salah satunya sih beberapa itu dia. Kalau kekurangannya mungkin kan likuiditas ya. Cuman frekuensinya sendiri kan tentunya kita harus juga kita berkomunikasi melalui itu frekuensi kita harus tapi ada itu kalau menurut jenis HT sendiri ada kelebihan kekurangan gitu kan. Ya, frekuensi tadi ada UHF dan VHF sebenarnya, ya. Secara teknis itu kan ultra. Secara teknis tentu itu bisa lebih jauh dibandingkan dengan V. V itu very high, ya. Kalau ultra. Jadi secara teori semakin tinggi frekuensinya bisa semakin jauh. Tetapi tentunya tidak semena-mena berdasarkan dari frekuensinya, karena banyak faktor di situ. Ada dari powernya berapa, kemudian penghitungan dari rintangannya seperti apa, banyak gedung misalnya, banyak pohon misalnya, tentu di situ akan memberikan daya terima dan daya pancar yang berbeda-beda. Jadi tidak semena-mena, itu harus banyak faktor. Nah, dalam penggunaannya ini terkait dengan penggunaannya mungkin misalnya kayak komunitas nih, komunitas itu atau komunitas apa gitu ya, ketika menggunakan itu kan memiliki frekuensi sendiri. Nah itu penentuan frekuensi itu apakah ada aturannya atau memang
TV atau yang lain gitu. Nah itu seperti apa pengaturannya? Iya, memang ada frekuensi yang tidak bebas. Artinya frekuensi tersebut hanya diperbolehkan oleh misalnya untuk tentara, kemudian untuk polisi, itu kita tidak boleh masuk. Tapi ini adalah frekuensi yang bebas. Jadi artinya kalau kita mau dengerin mereka lagi apa gitu lah, perkembangan seperti apa, tentu boleh sebenarnya. Tapi kalau kita sendiri menentukan satu komunitas dan sebagainya, biasanya sih berdasarkan kesepakatan. Jadi kita frekuensi naik di frekuensi sekian gitu. Jadi kita setting karena ini jangkauannya juga tidak akan bisa jauh misalnya seluruh dunia sehingga terlalu mengganggu ke yang lain. Tentu tidak terlalu lah. Memang ada balai monitor yang akan memonitor bila ada penggunaan yang salah misalnya, tentu akan ditegur. Nah, oke Mas, semakin menarik aja ya pembahasan kita ini. Tentunya nanti saya akan juga berbincang dengan salah satu komunitas motor pengguna yang penggunaan HT ini supaya kita lebih jelas gitu bagaimana nanti mereka selama penggunaan ini di komunitas tersebut. Ya pemirsa, perbincangan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bestnet Computer, haha, check it out. Bestnet Computer, tempat kamu cari komputer pinter, mouse, monitor, keyboard ataupun printer, semuanya ada di Bestnet Computer. It's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer. Bestnet Computer, best price, best quality. Galeri Lampung mengulas berbagai informasi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, tips yang menarik dan peluang usaha di Lampung. Saksikan Galeri Lampung setiap hari Sabtu hanya di Siger TV. Ada untuk Anda. Dapatkan penawaran terbaik dari kami untuk produk kualitas serta layanan terbaik dari kami. Dan sebagai tanda terima kasih kami untuk warga Metro dan sekitarnya, kami persembahkan layanan servis gratis untuk komputer dan notebook Anda. Searching for the best? Come to Bestnet Computer. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya. Nah, di studio telah hadir komunitas motor dan mobil, yaitu dari Tribal dan Skin. Kita langsung tanya-tanya tentang masalah HT. Ya, Selamat malam. apa kabarnya Mas? Baik. Nah, ini kita berbincang masalah HT nih. Dari Tribal dulu mungkin ya. Untuk Tribal sendiri tuh apa sih? Komunitas ini seperti apa gitu sampai harus menggunakan HT gitu? Ya, terima kasih. Jadi Tribal itu kalau kepanjangan sih Tricycle Adventure Lampung. Jadi kita merupakan komunitas trail yang ada di Lampung. Jadi untuk Tribal sendiri mulai dideklarasikan itu tahun 2005 pada tahun 2005. Dan anggota kita sudah sekitar 300 orang. Jadi untuk kegiatan kita lebih banyak di alam bebas, Adventure gitu ya. Betul. Jadi pada saat tertentu kita memang blank spot, tidak ada sinyal HP yang bisa digunakan. Nah, sehingga HT inilah ya. menggunakan HP. Jadi ada beberapa frekuensi yang kita gunakan secara internal, terus ada juga frekuensi yang milik API sebetulnya dari Indonesia, Radio Antar Penduduk Indonesia, dan itu
juga menjadi frekuensi untuk Badan Penanggulangan Bencana. Jadi pada saat kita terjadi hal-hal emergensi, kita bisa menggunakan frekuensi itu untuk melaporkan kepada kejadian. betul kepada badan yang nanti dapat membantu kita di lapangan. Oke, nah kalau dari Skim sendiri itu penggunaan HT itu dia lebih ke seperti apa itu? Ya, kita dari Skim seperti di Ikatan Anjing Indonesia Kota Lampung, sebenarnya itu komunitas mobil, terutama security, dan terbantu sekali dengan HT ini karena komunikasi kita selalu lebih banyak kegiatan untuk jalan-jalan, touring. Nah, sifat touring itu bisa dalam kota dan bisa luar kota. Nah, karena kalau mobil kita itu bisa juga untuk jalan aspal dan untuk jalan aspal di jalan yang non aspal. Nah, yang underroad lah ya. Off-road ya. Komunikasi HT ini seperti tadi yang dibilang dari Mas Arif dari Ribang itu ada posisi blind spot. Iya. Blind spot itu jadi otomatis kita Nggak bisa menggunakan HP atau hanya HT inilah komunikasi ini ya. Komunikasi antara anggota karena bisa kita dalam touring itu bisa dalam jumlah yang panjang sekian mobil 30 mobil ya otomatis kita juga bisa mantau adakah yang trouble di jalan atau ada yang bermasalah atau apapun di situ jadi kita bisa komunikasikan. Jadi HT ini kalau untuk touring atau keluar kota gitu yang daerah-daerah tentunya yang bengkol itu sangat membantu sekali ya. Jadi ada point to point namanya. Jadi antara satu user ke user yang lain ya. Terus ada frekuensi yang resmi juga yang digunakan dan kita cukup tertarik ya dengan lihat harga di bawah 1 jutaan bisa dapat dual band seperti ini. Saya kira cukup membantu karena mungkin juga ya sekarang ini kan di sarana komunikasi semua orang pengen duluan dapat berita lah. Jadi seperti ini kita bisa memantau misalnya di rumah pun kita bisa gunakan untuk memantau perkembangan yang ada di Bandar Lampung atau di Lampung secara keseluruhan itu bisa melalui HT ini juga. Jadi kita bisa pantau frekuensi yang ada di Rapi, tapi ya nanti setelahnya sebaiknya untuk membuat call sign di Rapi secara resmi. Jadi kita bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan informasi jika terjadi hal-hal yang memang terjadi di lapangan. Nah, untuk frekuensinya sendiri ini harus ada izin atau perlu kita izin dulu atau tinggal kita komunikasi antar di komunitas atau seperti apa itu? Kalau masing-masing komunitas punya satu frekuensi khusus, tetapi untuk frekuensi yang ditentukan oleh Rapi itu harus atau orang ya? itu nanti sesuai dengan frekuensi tersebut. Itu frekuensi yang resmi gitu. Jadi ada ring-ring tersendiri yang frekuensi yang bisa digunakan yang resmi sama yang bebas gitu ya. Nah, misalnya ingin memantau kejadian di Lampung, sih pada jam 8 malam sampai dengan selesai itu ada laporan keseluruhan dari apa yang terjadi di Bandar Lampung itu di 142 110 itu di frekuensi Rapi. Ya kalau kita belum punya call sign cukup memantau saja mengetahui perkembangan yang ada di Lampung pada saat itu. Seperti kemarin waktu kejadian kebakaran, ya mungkin orang lain belum tahu ini udah komunikasi jadi bisa lebih cepat juga ya. Nah, kalau untuk Skim sendiri untuk daya tahan di HT ini mungkin dari segi baterai atau yang lain itu seperti apa itu kalau menggunakan HT ketimbang dari ponsel atau Android? Nah, inilah karena ini basisnya hanya seperti untuk komunikasi. Yang jelas ini daya tahannya luar biasa ya. Kami pernah touring yang terjauh itu kemarin kita coba awal pertengahan Maret itu sampai Kiluan itu mampu bertahan hampir 1,5 hari. 1,5 hari? Iya, kita padahal dalam perjalanan itu kita lebih kurang komunikasi terus karena itu kita full komunikasi itu. Full komunikasi karena kita memantau karena itu kita konvoy itu dengan mobil yang jumlahnya lebih dari 30 gitu. Jadi yang di ujung, yang pertama mobil pertama dengan akhir itu harus ada komunikasinya. Jadi pas begitu di tengah jalan ada masalah semua tahu. Kapan berhenti, kapan ini. Apalagi trek ke sana kan tahu sendiri jalannya. Kita komunikasi di sana agak susah, kadang nelpon blank spot. Nah, blank spot. Daya tahannya
main. Kita bisa seluruh anggota bisa memantau. Ada kejadian apa, ada bisa memantau. Dan enaknya lagi kita juga bisa koordinasi dengan yaitu tadi aparat agensi karena bagusnya yang ini itu ada dual band jadi frekuensi tidak hanya di VHF jadi juga bisa di UHF. Kalau untuk sinyal nih kalau seperti handphone atau ya komunikasi melalui Android lah ya, itu kan terkadang dia mengalami gangguan ketika hujan atau ketika ini. Nah kalau di hati sendiri itu mengalami nggak hal-hal yang seperti itu atau berpengaruh tidak ketika di perjalanan hujan gitu, sinyal kadang hilang atau apa seperti yang dialami oleh kalau kita menggunakan ponsel atau Android? Ya, umumnya sih dari kualitas HP, terus ini terkait juga dengan tadi trik untuk menghemat baterai. Jadi untuk kita lebih awet, baterainya lebih long life lah gitu. Sementara kita bisa menggunakan di low. Tapi pada saat emergency, kebutuhan untuk kita lebih jauh range jangkauannya bisa di high. Jadi kalau pada saat kita di low, mungkin cuaca seperti itu karena mempengaruhi. Tapi kalau di hard, terus dia juga tidak terhalang oleh gunung. Misalnya kita posisi berada di bawah lembah, itu umumnya masih oke. Apalagi pada saat emergency kan kita menggunakan frekuensi resmi. Frekuensi resmi itu ada repeater di beberapa daerah, beberapa titik. Jadi walaupun kita menggunakan HP kecil, kita tetap masih bisa untuk berkomunikasi. Nah kalau dari Tribal sendiri biasanya untuk kegiatan luar kota atau apa HP-nya yang seperti apa yang biasa digunakan? Kalau kami umumnya sih menggunakan yang single band ya, karena dari harga juga memang lebih murah. Dan kalau yang untuk dual band UA dan PH seperti ini, mungkin ya harganya lebih tinggi sedikit. Dan kebanyakan juga yang kami gunakan point to point saja, jadi di frekuensi bawah sudah cukup. Kalau untuk skin sendiri biasanya yang menggunakan HP yang seperti apa? Kami lebih banyak memakai di frekuensi VHF dan UHF karena posisinya kita di sini pakai HT itu tidak hanya digunakan di mobil, tapi juga pada saat selesai mobil kita berhenti, kita lepas, kan ada di mobil itu bisa kita pasang alat tambahan untuk menambah daya tangkapnya. Ya seperti antena seperti antena biasanya kalau mobil antena luar ya. Nah kenapa kita pakai ini pada saat kita di jalan di mobil kita gunakan. Begitu kita keluar kita copot ini kita ganti antena biasa yang seperti ini. Jadi untuk antena sendiri ini bisa diganti ya? Bisa ganti-ganti ya? Rakamnya nanti bisa disesuaikan juga untuk jangkauan berapa kilometer. Jadi untuk memperluas jangkauan. Kenapa kita pakai dua ini? Karena itu tadi kadang sebagian besar di militer itu pakai yang UHF. Nah itu kalau yang untuk militer kita nggak bisa. Mungkin ada yang tahu sebagian, nah itu karena ya itu tadi frekuensinya tinggi, ultra high frekuensi. Nah dari HT ini sendiri kan banyak nih fungsi dan manfaatnya. Nah selama ini ada tidak kendala atau kekurangan yang masih ada di HT ini seperti apa gitu? Mungkin kendala ketika kan HT ada macam-macam nih, benturan atau apa gitu kan. Nah selama menggunakan HT itu kira-kira ada kendala yang sangat riskan atau serius tidak selama menggunakan HT ini? Sementara ini sih belum ada, karena sekarang HT semakin kecil. Kalau dulu HT yang besar ya, masih produk-produk yang lama. Sekarang dengan ukuran yang kecil lebih ringkas dia ya. Teknologi terbaru HT ini sekarang sudah ada yang anti air dan anti bencana. Sudah ada yang anti air. Sudah ada anti air, dan jadi kita komunikasi duluan dalam keadaan ya rimis hujan itu karena sudah ada standar militernya. Jadi walaupun dia jatuh, terjebak, dia masih berfungsi dengan baik. Gitu. Mungkin kalau kekurangan di HT ini nggak bisa SMS saja kali ya? Iya. Nah itu aja ya. SMS. Sebenarnya ada juga. Kalau ada juga. Yang bisa untuk SMS itu punya
kesehatan. Oh, kesehatan. Iya, dia memantau. Itu saya pernah tahu itu besarnya seperti ini. Itu HT-nya ya kesehatan, terus Basarnas itu dia pakai besar ini. Gitu. Oke, ya. Sandi Morse dia ya sifatnya. Oke. Ya, kita tahan dulu sejenak ya. Pembicaraan ini semakin menarik nih kayaknya, dari fasilitas segala macam HT dan kegunaannya, manfaatnya selama touring gitu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya yang setelah yang satu ini. Bestnet Computer, haha, check it out. Bestnet Computer, tempat kamu cari komputer pinter, mouse, monitor, keyboard ataupun printer, semuanya ada di Bestnet Computer. It's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer. Bestnet Computer, best price, best quality. Galeri Lampung mengulas berbagai informasi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, tips yang menarik dan peluang usaha di Lampung. Saksikan Galeri Lampung setiap hari Sabtu hanya di Siger TV. Ada untuk Anda. Dapatkan penawaran terbaik dari kami untuk produk, kualitas, serta layanan terbaik dari kami. Dan sebagai tanda terima kasih kami untuk warga Metro dan sekitarnya, kami persembahkan layanan servis gratis untuk komputer dan notebook Anda. Searching for the best? Come to Bestnet Computer. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Ya, kita akan lanjutkan tadi perbincangan kita dari segmen kedua. Ya, Mas, tadi kita saking serunya nih berbincang masalah HT sampai belum tahu tentang apa sih komunitas tribal dan skin ini. Nah, untuk Mas Aris sendiri di komunitas tribal ini sebagai apa dan bagaimana kalau pemirsa ingin bergabung di komunitas tribal? Oke, jadi kebetulan saya ditunjuk untuk menjadi sekjen di tribal. Sebetulnya sih bukan anggota ya, bukan kita mencari anggota, cuma kita mencari saudara. Iya. Jika ada rekan-rekan atau calon saudara yang ingin bergabung, silakan kunjungi website kami di www.tribal-datar-lampung.com atau bisa juga melalui email tribal.lampung@gmail.com atau bisa juga melalui nomor telepon saya nantinya 0811 722 8895. Nah, kalau untuk skin sendiri Mas ini sebagai apa gitu dan bagaimana jika ada yang ingin gabung atau ikut komunitas? Ya, kita skin ini sebenarnya banyak dari Suzuki Katana Jimny Indonesia. Jadi saya di skin ini di chapter Lampung dapat kepercayaan sebagai ketua skin chapter Lampung. Gitu. Jadi jika teman-teman ada yang memiliki mobil Jimny atau Katana, ya kalau keinginan bergabung ya silahkan kunjungi kami di Facebook kami, nah, atau langsung ke sekretariat kami di Jalan Dr. Harun 2. Ya itu jadi tidak membatasi dalam bentuk Jimny atau pokoknya yang penting Jimny dan jadi harus punya Jimny dulu ya. Jimny, iya tentunya. Karena tidak hanya sebatas itu, semua baik hanya tidak itu, tapi peminat, tidak hanya pemiliknya gitu. Nah, untuk
sebelum kita closing nih Mas, untuk tribal sendiri mungkin ada tips atau apa yang cara pemilihan HT kalau untuk yang di komunitas motor, HT yang seperti apa, yang udah itu yang bagaimana cara penggunanya, bisa dijelaskan? Ya mungkin kalau untuk motor sebaiknya sih baterainya agak bertahan lama karena untuk fasilitas charger kalau di mobil kan mungkin tersedia di mobil, tapi kalau di motor mungkin yang baterainya agak bisa bertahan lama, atau biasanya sih ada opsional untuk tambahan dengan baterai yang memang bisa bertahan lama gitu. Jadi kalau untuk pemakaiannya sendiri, kalau untuk motor sih kondisi-kondisi darurat atau point to point, misalnya ada terpecah beberapa rombongan gitu, jadi beberapa titik rombongan itu nanti berkomunikasi melalui HT. Ya. Nah kalau untuk Skin sendiri, untuk komunitas mobil sendiri HT yang seperti apa tuh yang cocok? Ya, kalau di kami sih HT ya simpel, karena memang di mobil kami membutuhkan mobilitas tidak hanya di dalam mobil tapi di luar kendaraan juga. Jadi yang diperlukan hanya perangkat pendukung. Kalau HT ya bisa dalam bentuk HT seperti ini dual band, karena di dalam mobil jelas sumber daya ada, dan lagi yang terutama itu di kita karena kita kondisinya sambil memantau, sambil mengendarai, jadi kita tidak lagi kita pakai earphone. Oh, pakai earphone. Jadi ada earphone-nya, jadi seperti Atau extra mic. Extra mic. Iya. Oke. Jadi kita kondisikan itu dan lagi yang diusahakan yang bisa tahan cuaca lah ya. Kemungkinan terburuk kita bakal keluar dari kondisi jalan yang normal. Oke ya. Terima kasih nih Mas. Siap, selamat malam. Atas kunjungannya ke studio. Nah ya pemirsa, setelah tadi kita bahas dengan komunitas tribal dan Skin, untuk masalah HT ini semuanya, jika Anda ingin memiliki HT ini bisa didapatkan di Bestnet Komputer. Akhirnya saya Arya Putra dari Bestnet Komputer undur diri. Salam teknologi.